Oke, hai adik-adik. Sekarang kita akan membahas lembar kerja peserta didik ya. Mata pelajaran matematika kelas 7 ya. Materi di sini materinya bangun datar, submateri melukis garis, sudut dan bangun datar. Nah, adapun tujuan LKPD yang pertama, peserta didik dapat melukis garis, membuat sebuah sudut dari memanfaatkan bentuk sudut 90 derajat, 45 derajat, dan 30 derajat menggunakan aplikasi GeoGebra adik-adik ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat melukis beberapa garis untuk membentuk bangun datar jajar genjang menggunakan aplikasi GeoGebra ya adik-adik. Nah, berikutnya nanti kita akan coba aplikasi GeoGebra itu aplikasi apa ya, gitu kan. Nah, aplikasi GeoGebra ini adalah aplikasi untuk menggambar ya, menggambar bangun ruang, melukis garis, sudut begitu ya adik-adik. Mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, nanti kita akan praktekkan ya bagaimana cara melukis garis, sudut dan bangun datar ya di aplikasi GeoGebra. Kita langsung saja ke soal ya. Oke, soal yang pertama ini ya. Buatlah sudut 120 derajat menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini ada catatan berpikir kritis. Jika sudut 150 derajat sama dengan 90 derajat ditambah 60 derajat, maka sudut 120 derajat itu sama dengan berapa ditambah berapa ya adik-adik? Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini ada hubungannya atau tidak ya? Coba adik-adik perhatikan di sini ada hubungannya atau tidak. Nah, di sini ternyata ada hubungannya ya adik-adik. Ini 120 derajat itu sama dengan 90 derajat ditambah 30 derajat, hasilnya 120 derajat. Ya. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Langsung kita nanti akan praktekkan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Oke. Nanti baru kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Oke, kita langsung ke aplikasi GeoGebra. Ya, baik adik-adik, sekarang kita sudah masuk di aplikasi GeoGebra ya. Ini adalah tampilan aplikasi GeoGebra. Kita langsung saja ya adik-adik. Tadi kita akan membahas soal buatlah sudut 120 derajat ya. 120 derajat tadi didapat dari 90 derajat ditambah 30 derajat. Nah, di sini yang pertama, langkah pertama kita membuat titik dulu ya untuk membuat sudut 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat itu kan sudut siku-siku, berarti kita buat aja langsung misalnya titik A, terus di sini titik B ya, terus ini titik C ya. Nah, ini bentuknya siku-siku, berarti dia nanti sudah pasti sudut 90 derajat. Nah, setelah itu kita akan membuat sudut 30 derajat. Nah, kita harus ingat juga sudut 30 derajat itu diperoleh dari bentuk segitiga sama sisi. Kenapa didapat dari segitiga sama sisi? Karena setiap sudut pada segitiga sama sisi itu kan 60 derajat. 60 derajat itu nanti kita bagi 2 agar bisa dapat 30 derajat. Caranya bagaimana?
Nah, langkah pertama itu kita harus buat lingkaran ya. Nah, lingkaran dengan pusat melalui titik. Nah, maksudnya kayak gini, kita buat pusat C terhadap A ya kan, kemudian pusat A terhadap C. Nah, di sini ada titik potongnya ya adik-adik. Nah, titik potong ini nanti kita buat ruas garis A ke titik potong ini. Nah, itu besar sudutnya sini adalah 60 derajat ya. Oke, kita buat titik lagi, titik potong. Nah, titik potongnya di sini ya. Oke. Nah, ini ke sini itu sama dengan 60 derajat ya. Nah, coba kita cek ya. Di sini, sini. Nah, ini. Nah, ini 60 derajat ya adik-adik. Terus tadi yang dari sini ke sini ini. Nah, ini sudut 90 derajat, terus ini 60 derajat ya. Nah, dari sini kita tadi kan mau buat sudut 30 derajat. Bagaimana caranya? Yaitu nanti kita buat lingkaran lagi di sini terhadap ini, lingkaran di sini, titik pusatnya di sini sama di C sini ya. Nah, tadi ini kita udah dapat titik potongnya. Oke. Ini lingkarannya kita hilangkan dulu biarin tidak mengganggu pemandangan ya. Oke, nah habis itu kita buat lingkaran di C bertitik pusat di C dan di D ya. Ini kita buat. Nah, ini lingkarannya harus jarak jari-jarinya sama ya Dede. Klik sini, jari-jari misalnya panjang jari-jarinya 5. Oke. Kemudian di sini lagi jari-jarinya juga harus sama. Oke, nah ini ada titik potongnya di sini. Nah, titik potong di sini kalau kita tarik garis ya. Ruas garis ya. Ruas garisnya. Oke. Nah, ini membagi sudut 60 dibagi 2 jadi 30 ya adik-adik. Nah, sekarang kita buat ruas garis lagi A ke B ya. Ini fungsinya untuk melihat ya apakah sudut dari A, B ke A terus ke E ini sudah 120 derajat. Ini lingkarannya kita bisa hilangkan lagi. Nah, ini biarin sudutnya yang 60 tadi udah dibagi kan. Ini kita hilangkan aja. Oke. Hilangkan. Nah, kita coba cek. Oke. Dari sini ke sini ke sini. Nah, kita sudah peroleh sudut 120 derajat. Ya, sampai di sini bisa dimengerti adik-adik. Cukup mudah ya di sini. Oke, mungkin nanti kita bisa belajar menggunakan jangka ya. Jangka juga bisa. Tadi jangka itu fungsinya yang tadi itu yang buat lingkaran-lingkaran ya adik-adik. Jadi ini kita udah peroleh sebuah sudut 120 derajat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, baik adik-adik, kita kembali ke soal ya. Sekarang kita akan membahas soal yang kedua.
Di sini soal yang kedua, buatlah bangun datar jajar genjang yang memiliki salah satu besar sudut lancipnya 45 derajat dan panjang sisi sejajarnya 8 cm menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, baik, di sini kita langsung saja ke aplikasi GeoGebra. Oke, baik adik-adik, kita sudah kembali ke aplikasi GeoGebra. Tadi soal kedua kita diminta untuk menggambar atau melukis bangun datar jajar genjang yang memiliki sudut lancipnya 45 derajat dan salah satu panjang sisi sejajarnya yaitu 8 meter ya, 8 cm. Oke, cara yang pertama kita buat dulu titik ya, misalnya titik A ya toh. Nah, sisi sejajarnya, oke, kita cari di sini, kita buat ruas garis dengan panjang tetap. Oke, ini A tadi 8 ya. Oke, kita tulis 8. Oke, nah ini adalah sisi, salah satu sisinya 8 cm. Oke, berikutnya kita buat sudut lancipnya. Sudut lancip 45 derajat. Nah, sudut lancip 45 derajat itu sebenarnya diperoleh dari 90 derajat dibagi 2. Jadi kita buat dulu sudut 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Oke, ini sudut siku-siku. Nah, ini sudutnya adalah sudut siku-siku. Nah, habis itu kita buat lingkaran kecil ya. Oke, kita buat lingkaran A terhadap B ya. Oke, A terhadap B. Nah, di sini ada titik potong ya. Perhatikan di sini ada titik potong ya. Nah, itu nanti kita gunakan untuk membagi. Artinya gini. Ini ada sinar ya. A terhadap, nah, ini maksudnya. Ada sinar yang berpusat dari A C. Nah, ini ada titik potongnya. Nah, ini ada titik potong. Oke. Kemudian kita tarik. Nah, di sini kita buat lingkaran lagi untuk menentukan titik potong ya. Tadi kita kalau cara yang membagi, kita ingat bahwa dia harus lingkaran dengan jari-jari yang sama panjangnya ya. Oke, kita buat di sini, pilih yang jari-jari, lingkaran dengan pusat dan jari-jari ya. Oke, di sini kita klik, ini jari-jarinya kita ambil misalnya 6. Oke, terus di sini juga 6. Nah, di sini ada titik potongnya ya. Nih, titik potong ini bisa pakai ini juga bisa. Sekarang kita buat titik potong yang di sini. Oke. Nah, kita buat sinar melalui 2 titik ya. Nih. Oke. Ya, ini sudutnya nanti sudah pasti 45 derajat. Nah, kita bisa hilangkan lingkaran-lingkarannya ya, untuk agar tidak mengganggu pemandangan. Oke. Nah, kemudian untuk sisi yang lain itu kan tidak ada patokannya. Oke, kita buat saja contohnya di sini titiknya.
Oke, kita buat di sini aja, di F. Kemudian kita buat sisi sejajarnya lagi, yang sejajar terhadap A dan B. Ya, nanti kita pakai ini. Ini tadi 8. Oke, nah di sini sudah mulai ada gambaran ya. Oke, kita tinggal mempercantik dengan membuat ruas garis. Oke. Oke, ini sinar yang ini kita hilangkan ya. Kita lihat, cek, oke, sinarnya dihilangkan. Kita buat ruas garis. Oke. Terus tadi ini ada sudut 90 derajat juga dihilangkan. Oke. Nah, ini sudah membentuk jajar genjang ya adik-adik. Ya, kita tarik, mempercantik aja ya, ini tinggal mempercantik. Oke. Nah, habis itu kita cek ya, ini A ke B tadi sudah 8 cm ya, F ke G 8 cm. Kemudian kalau sisi yang ini nggak ada ketentuannya, kemudian kita cek sudutnya udah benar atau belum. Oke, B ke A. Oke. A sudah dapat ya adik-adik. Oke, kita cek juga yang di sini apakah sudut lancipnya 45 juga. Oke, baik. Nah, di sini sudah membentuk jajar genjang yang memiliki sudut lancipnya 45 derajat dan salah satu panjang sisi sejajarnya 8 cm. Oke. Sampai di sini adik-adik, mudah-mudahan bisa difahami. Demikian penjelasan hari ini, kita kembali.